Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayh." Yang artinya sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah ketika ada seseorang yang dia melaknat atau mencaci maki kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh? Bagaimana mungkin seseorang akan melaknat kedua orang tuanya, ya Rasulullah? Qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli. Maka Nabi SAW bersabda, termasuk seseorang dikatakan melaknat kedua orang tuanya adalah ketika dia mencaci orang tua saudaranya. Fayasubbu abahu. Lantas kemudian orang tuanya itu balas mencaci maki orang tuanya. Wa yasubbu ummahu, begitu pula mencaci maki ibunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil. Pertama, hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang bagusnya kondisi sahabat di zaman dahulu, ya, di mana para sahabat ya tidak terlintas di benak mereka bahwasanya akan ada anak-anak yang tega kemudian untuk melaknat atau mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, beda dengan di zaman kita sekarang ini. Ya, bahkan kita saksikan, jangankan hanya mencaci maki, bahkan ada yang sampai memukuli orang tuanya, na'udzubillah. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya, wal'iyadzubillah. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar adalah ketika seorang anak itu dia melaknat atau mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya. Maka ini adalah dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap muslim. Karena dalam Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berkata baik kepada orang tua kita, bersikap baik, berbakti kepada mereka. Jangankan mencaci maki, mengatakan ah saja, mengatakan uf saja, dalam Al-Quran kita dilarang, apalagi sampai melaknat, mengumpat dan semacamnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, faedah yang lain dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita, termasuk seseorang itu dikatakan telah melaknat atau mencaci maki kedua orang tuanya adalah ketika dia menjadi sebab orang tuanya dilaknat atau dicaci maki oleh orang lain. Mungkin si anak ini tidak pernah, mencaci maki orang tuanya, tapi bisa jadi dia menjelek-jelekkan, dia mencaci maki orang tua saudaranya, sehingga orang tuanya itu pun balas mencaci maki orang tuanya sendiri. Maka ini dikatakan oleh Nabi SAW sama hukumnya. Ya, sama-sama dosa besar ketika si anak itu menjadi sebab orang tuanya dihina, dicaci maki oleh orang lain. Maka wajib bagi kita untuk menghindari hal ini juga. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menjadi sebab dari terjadinya satu keburukan, maka dia akan menanggung dosa keburukan tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, ya, seorang anak dia tidak mencaci maki orang tuanya secara langsung, tapi dia menjadi sebab orang tuanya dihina, dicaci maki oleh orang lain, maka si anak ini sama hukumnya dengan dia mencaci maki orang tuanya sendiri. Dan ini mencakup dalam segala hal, tidak hanya dalam masalah yang disebutkan dalam hadis ini saja. Ya, dalam kita bermedia sosial misalnya, ketika kita menulis sesuatu yang menjadikan timbulnya kerusakan-kerusakan, maka kita akan menanggung dosa dari kerusakan-kerusakan tersebut. Contoh misalnya, ada seorang wanita menulis dalam Facebooknya atau statusnya, dia tuliskan kalau ada seorang istri yang HP suaminya lebih bagus dari dia,
maka fix itu berarti suaminya orang yang pelit dan kikir. Nah, terus kemudian status ini dibaca, ya dibaca oleh seorang wanita yang sudah bersuami, dan ternyata memang HP suaminya lebih bagus daripada dia, HP suaminya lebih canggih daripada dia. Nah, ketika membaca status ini, lantas kemudian si wanita ini merasa bersedih. Ya, si wanita ini merasa suaminya berarti nggak sayang sama dia. Si wanita ini merasa suaminya itu pelit, suaminya itu kikir. Buktinya HP suaminya lebih bagus daripada istrinya. Nah, padahal kan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tidak bisa pastikan seperti itu. Ya, karena bisa jadi seorang suami HP-nya lebih canggih dari istrinya karena mungkin kaitan dengan pekerjaan yang menuntut seperti itu. Itu bukan berarti menunjukkan ketidaksayangnya atau pelitnya seorang suami kepada istrinya. Namun terkadang status-status seperti itu ya bisa menjadikan atau bisa merusak ya hubungan antara seorang istri dengan suaminya. Nah, sehingga kalau misalnya kerusakan itu terjadi, ya rusaknya hubungan antara ya seorang istri dengan suaminya gara-gara status itu, maka orang yang menulis menulis status tersebut akan ikut ya menanggung dosa dari kerusakan yang terjadi itu. Ya, maka hati-hati kita dalam bermedia sosial, jangan sampai kemudian kita menjadi sebab timbulnya kerusakan-kerusakan pada orang lain. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.